Warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi kelas penganggaran dimanapun berada. Semoga semuanya sehat selalu ya, stay safe, tetap semangat. Hari ini kita masuk ke chapter terakhir dari mata kuliah penganggaran, yaitu tentang penyusunan anggaran keuangan ya. Kita bisa menggunakan rasio-rasio keuangan untuk menyusun anggaran neraca. Jadi kalau saya mau mencoba mengingatkan lagi ya, jadi kalau kita sebelum UTS itu saudara belajar mengenai penyusunan anggaran operasional yang tujuannya adalah untuk membuat laporan laba rugi, maka sekarang setelah UTS itu saudara mempelajari anggaran-anggaran keuangan yang tujuannya adalah untuk menyusun anggaran neraca. Nah, nanti sebelum kita menjawab soal-soal, terlebih dahulu saya akan coba lagi mengingatkan saudara tentang neraca perusahaan atau neraca pada umumnya bentuknya seperti apa. Meskipun saya yakin saudara sudah mendapatkan ini di manajemen keuangan ya. Jadi kalau saudara masuk manajemen, apalagi saudara sudah belajar manajemen keuangan, sudah pasti saudara harus sudah hatam banget yang namanya neraca. Bentuknya seperti apa, pos-pos yang ada di dalamnya akan seperti apa. Baik saudara semuanya, jadi tujuan dari kita belajar mengenai chapter ini adalah untuk menyusun anggaran neraca, tapi kita bisa menggunakan data rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan itu nanti akan dijelaskan sebetulnya itu apa. Jadi rasio keuangan secara singkatnya sih adalah menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Jadi dengan cara membanding-bandingkan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, baik itu neraca maupun laba rugi. Jadi membanding-bandingkannya bisa pos di antara laporan keuangan neraca dengan neraca, atau laba rugi dengan laba rugi, atau nyebrang di antara keduanya, laporan neraca ke laporan laba rugi, begitu. Nah, kalau secara definisi, saudara bisa lihat di sini bahwa rasio keuangan itu merupakan salah satu analisis laporan keuangan dan sangat bermanfaat dalam menaksir kondisi keuangan perusahaan atau organisasi dan untuk menyusun anggaran. Jadi, rasio keuangan itu dia merupakan alat analisis laporan keuangan ya. Apakah posisi keuangan kita sudah baik atau belum? Nah, kita juga bisa lihat dari rasio keuangan. Lalu rasio keuangan ini adalah rasio kalau secara definisi yang membandingkan secara vertikal dan horizontal dari pos-pos atau akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan, yang dapat dinyatakan bisa persentase, bisa kali, dan nilai-nilai absolut. Nah, perbandingan tersebut dapat juga dilakukan antar laporan keuangan, kayak yang tadi saya bilang. Perbandingan antara misalkan pos yang ada dalam laporan laba rugi dengan pos yang ada dalam neraca, itu bisa. Atau bisa juga membandingkan pos-pos yang ada dalam neraca dengan pos-pos yang ada dalam neraca itu juga, atau laporan laba rugi dengan laporan laba rugi. Jadi nanti saudara akan lihat beberapa rasio keuangan ya. Kalau di sini saya tidak menjelaskan rasio keuangan itu ada apa saja, cukup saudara simak, boleh juga saudara buka di buku Sutrisno, itu ada macam-macam rasio keuangan. Kenapa saya tidak sampaikan di sini? Karena saudara nanti akan mendapatkan ini di analisis laporan keuangan. Ya, itu tentang rasio keuangan. Secara umum sih laporan keuangan itu ada rasio profitabilitas, ada rasio likuiditas, ada rasio leverage, ada rasio aktivitas ya. Jadi kalau rasio profitabilitas itu mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, kalau leverage itu seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang, kalau rasio-rasio likuiditas itu seberapa besar perusahaan bisa menutupi kewajiban jangka pendeknya, hutang jangka pendek dan sebagainya. Kalau rasio aktivitas ini mengukur efisiensi, ya, efektivitas dan efisiensi, perputaran persediaan, perputaran piutang dan sebagainya, itu rasio-rasio aktivitas. Nah itu ya yang paling sering digunakan, rasio likuiditas, profitabilitas, leverage dan aktivitas. Nanti saudara bisa lagi buka-buka bukunya. Tunggu sebentar. Baik, saudara semuanya, berikutnya adalah tentang rasio industri. Jadi rasio keuangan itu misalkan setelah kita hitung, lalu rasio keuangan yang baik itu angkanya berapa persen, berapa kali, atau berapa rupiah gitu kan.
Nah, itu kita butuh benchmark, butuh pembanding. Nah, biasanya cara untuk menganalisis laporan keuangan, kita membandingkan rasio keuangan perusahaan kita dengan rasio rata-rata industri. Jadi, rasio rata-rata industri itu adalah rasio keuangan dari beberapa perusahaan sejenis yang disusun oleh lembaga tertentu. Misalkan rata-rata rasio industri untuk tekstil biasanya current rasionya berapa persen. Nah, misalkan begitu. Nah, itu adalah rasio industri. Jadi, rasio keuangan perusahaan kita bisa kita bandingkan dengan rata-rata rasio industri itu untuk menjadi pembanding apakah rasio punya kita itu sudah oke atau belum. Nah, rasio industri bermanfaat bagi suatu perusahaan sebagai dasar pembanding dengan rasio keuangan yang terdapat di perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita bandingkan rasio yang kita miliki, yang perusahaan kita miliki dengan perusahaan rata-rata industri sebagai pembanding. Tapi saudara, rasio rata-rata industri ini di Indonesia sebetulnya belum ada, belum mumpuni gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan pembandingnya adalah data historis perusahaan masa lalu. Maka di sini dikatakan bahwa rasio rata-rata atau rasio industri saat ini masih belum ada di Indonesia. Maka untuk penerapan rasio keuangan pada perusahaan Indonesia hanya berupa rasio historis. Maksudnya adalah kan kita tahun sebelumnya juga punya laporan keuangan. Nah, kita hitung tuh rasio keuangannya. Lalu untuk tahun ini, rasio keuangan tahun ini kita bandingkan dengan rasio keuangan tahun lalu sebagai pembanding. Kalau kita lihat di sini rasio historis adalah rasio keuangan dari perusahaan. Sebentar ya, kita pakai pointer dulu. Ya, rasio keuangan dari perusahaan itu sendiri yang dianggap paling baik di masa lalu untuk digunakan sebagai rasio pembanding atau rasio ideal di masa yang akan datang. Jadi, kita menggunakan rasio historis nih sebagai pembanding. Apakah rasio yang tahun ini sudah meningkat atau malah justru turun dari tahun sebelumnya gitu. Lebih baik atau justru kurang baik, lebih buruk gitu ya daripada tahun sebelumnya. Jadi, kita bisa menggunakan benchmarknya data historis perusahaan yang bersangkutan. Nah, saudara, ini kita akan langsung ke contoh soal bagaimana cara membuat anggaran neraca menggunakan rasio keuangan. Tapi sebelumnya saya mau kasih info, boleh nih kalau saya katakan beberapa jenis rasionya, saudara boleh sambil dicatat ya. Jadi kan video ini kan bisa saudara stop dulu. Rasio keuangan itu tadi yang saya sebutkan kan ada profitabilitas, ada likuiditas, ada leverage, ada aktivitas. Nah, kalau rasio likuiditas itu rasio-rasio yang untuk kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini punya anak. Anaknya ada current ratio, ada cash ratio, ada quick ratio ya, current, cash, dan quick ratio. Itu untuk current ratio. Current ratio itu rasio lancar ya, ada quick ratio, ada cash ratio, ada current ratio. Kalau rasio profitabilitas itu ada net profit margin, ada gross profit margin, ada return on asset, ada return on equity, dan ada return on investment. Kemudian kalau rasio leverage ada debt to equity ratio, ada debt to asset ratio ya. Ada long term debt to asset ratio juga ada. Lalu kalau rasio aktivitas nih ada banyak nih ya, ada perputaran piutang, ada perputaran persediaan, ada perputaran apalagi ya kalau nggak salah total aset, ada perputaran total aset. Nah, jenis-jenis rasio ini saudara bisa temui di buku Sutrisno. Bahasannya tentang rasio keuangan. Jadi saudara boleh sambil paralel buka ya buku Sutrisno. Ini tidak saya jelaskan ya saudara karena nanti saudara akan dapat di analisis laporan keuangan. Nah, tujuan sekarang kita ini akan membuat anggaran neraca, perencanaan neraca. Tapi sebelum ke contoh ini, saya mau kasih lihat jawaban akhirnya akan seperti ini. Nah, ini jawaban akhirnya akan seperti ini. Jadi sebetulnya saudara diminta untuk membuat anggaran neraca. Tentu saja kalau saudara membuat anggaran neraca, saudara harus tahu dulu pos-pos atau akun-akun yang ada dalam neraca. Berarti neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva atau aset dan kewajiban ya. Aktiva itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap atau aktiva lancar dengan aktiva tetap gitu ya. Aset lancar terdiri dari posnya ada kas, ada piutang, ada persediaan gitu kan. Kalau ada lagi misalkan efek gitu dan lain-lain tergantung informasi yang ada di perusahaan. Kalau kewajiban itu terdiri dari utang dan modal. Utang ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang.
Modal itu ada yang modal saham dan ada yang laba ditahan. Jadi, saudara, tujuan kita membuat anggaran neraca Tujuan kita membuat anggaran neraca adalah nanti saudara akan tahu tahun depan itu neraca kita akan seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah pos-pos yang ada dalam laporan neraca. Jadi, sebetulnya kita akan mencari nilai-nilai yang ada dalam pos ini. Kas nanti berapa, piutang berapa, persediaan berapa, dan seterusnya berdasarkan informasi yang kita miliki. Ingat tujuannya atau outputnya kita akan membuat anggaran neraca ini. Ingat berarti pos-pos yang kita butuhkan adalah ini, kas, piutang, dan seterusnya. Utang terdiri dari apa saja dan modal terdiri dari apa saja. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebuah contoh ya. Di sini kan ada contoh. Jadi ada sebuah perusahaan, dia menginginkan rasio keuangan yang ideal. Jadi pokoknya nanti tuh tahun depan saya punya perusahaan namanya PT Ikro. Tahun depan saya pengen punya rasio-rasio keuangan yang ideal seperti ini. Saya menginginkan rasio keuangan yang ideal seperti ini. Berarti kalau begitu, kalau misalkan kalau misalkan rasio keuangannya ideal seperti ini, berarti neracanya harus gimana? Kan gitu kan? Karena rasio-rasio keuangan itu kan dihitungnya dari neraca. Dari neraca kan, mohon maaf. Jadi, saya pengen rasio keuangannya ideal seperti ini, nilai DR-nya 30% dan seterusnya. Nah, angka-angka yang ada dalam neracanya jadinya harus seperti apa? Kasnya jadi harus berapa? Piutangnya harus berapa? Persediaannya berapa supaya saya dapat rasio keuangan ideal yang seperti ini. Maka saudara bisa lakukan analisisnya. Sekali lagi ya, tujuan saya adalah tahun depan, misalkan ya, tahun depan saya pengen punya rasio keuangan yang ideal seperti ini. Sedangkan ini tuh saudara dihitungnya menggunakan neraca. Berarti kalau saudara pengen rasio keuangan yang ideal seperti ini, saudara harus punya neraca yang seperti apa? Piutangnya berapa, kasnya berapa, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada rasio utang dan modal, ini disebutnya DER ya, atau debt to net worth ratio, atau boleh saudara bilangnya DER, debt to equity ratio, rasio utang terhadap modal gitu ya. Ada quick ratio, rasio cepat ya, ini bagian dari likuiditas. Ada perputaran aset, ada aset turnover, ini bagian dari rasio aktivitas. Ada periode pengumpulan piutang, ini bagian dari rasio aktivitas. Ada margin laba kotor, ini bagian dari profitabilitas. Ini perputaran, 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 maka ini bagian dari rasio aktivitas. Rasio utang jangka panjang dengan modal, ini bagian dari rasio leverage ya. Oke, nah ini adalah informasi yang kita miliki. Nah, sekarang saya pengen rasio utang dan modal itu 30% gitu kan. Informasi yang lainnya untuk soal peta ikro ini saudara bisa lihat di buku Nafarin ya, di buku Nafarin. Jadi ini sebetulnya contoh soal yang ada terusannya di dalam buku Nafarin. Sekarang saudara sama-sama dibuka buku Nafarinnya, cari soal PT Ikro di bab tentang penyusunan anggaran rasio keuangan. Ya, pasti saudara ketemu PT Ikro. Silahkan boleh di stop dulu videonya dan cari informasi tambahan dari contoh soal yang ini. Sekarang kita lihat ya, rasio utang dan modal 30%. Lalu kita akan bisa lihat dari data di atas itu kita bisa melakukan penyusunan, bisa dilakukan menyusun anggaran ya. Maka yang kita miliki adalah rasio utang terhadap modalnya kan 30%. Ini rasio utang terhadap modal 30%. Sedangkan rumus dari DER itu rumusnya adalah utang dibagi dengan modal. Sekali lagi, rumus DER adalah utang dibagi dengan modal ya. Saudara harus ingat-ingat tuh rumus yang saya kasih ya tadi. Jadi saudara harus camkan atau saudara sambil catat. Rumus dari DER adalah untuk mencari rumus dari DER rumusnya adalah utang dibagi dengan modal. Utangnya ini kita belum tahu informasi mengenai utang. Tapi untuk informasi saham biasa dan laba ditahan ini sudah ada dalam soal di buku Nafarin ya. Jumlahnya saham biasa Rp100.000 dan untuk laba ditahan nilainya Rp10.000. Sedangkan informasi yang kita miliki diketahui di soal rasio utang terhadap modal itu 30%. Sehingga utang ini kita jadikan sebagai X yang akan kita tanyakan, gitu kan? Maka
untuk mencari utang atau X sama dengan 0,30, ini 0,3 kali silang ya, dikali dengan saham biasanya Rp100.000 ditambah laba ditahannya Rp10.000, sehingga diperolehlah nilai utang sebesar Rp33.000. Sekali lagi, di soal diketahui rasio utang terhadap modalnya atau DER-nya adalah 30%. Maka rumus DER itu adalah utang dibagi dengan modal. Ya, rumus DER adalah utang dibagi dengan modal. Utangnya tidak diketahui, saham biasa dan laba ditahan sudah diketahui di soal, masing-masing nilainya sekian. Sehingga utang kita jadikan sebagai X, sehingga X-nya adalah 0,30 dikali dengan hasil penjumlahan saham biasa dengan laba ditahan, jadilah Rp33.000. Ingat ya, modal itu terdiri dari saham biasa dan laba ditahan. Seperti itu. Nah, itulah dapatlah saudara nilai dari utang. Jadi kalau saudara pengen mengetahui misalkan nilai utang, maka saudara tinggal pakai rumusnya kan. Kan diketahuinya DER-nya 30%. Diketahui di soal 30%, maka saudara pakai rumus DER. Kalau mungkin saudara dulu waktu SMA atau SMP pernah belajar matematika, biasanya guru matematika mengatakan, kalau kita mengetahui sebuah nilai, misalkan nilainya ini adalah 30%, maka kita manfaatkan yang 30% ini sebagai nilai dia gitu ya. Ini kan harusnya menjadi pertanyaan. DER sama dengan rumusnya ini. Tapi di sini kebalik, DER-nya sudah diketahui 30%, yang belum diketahuinya utang. Berarti saudara tinggal cari utang menggunakan rumus DER gitu ya. Nah, ini yang pertama kita sudah punya komponen utang. Nih, kita kan mencari komponen-komponen yang ada dalam neraca ya. Ini komponen utang adalah komponen pasipa nih. Nih utang. Ya, utang. Oke. Sekarang baru diketahui total utangnya 33.000 nih. Nah, 33.000. Ceritanya kita belum sampai ke jawaban yang anggaran neraca tadi ya. Itu teh nanti output akhirnya gitu. Nah, utang sudah diketahui Rp33.000. Nah, masalahnya utang ini akan terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita pakai informasi ini sebagai apa namanya utang. Kita lihat total pasipa itu kan rumusnya adalah utang ditambah modal. Itu sama juga dengan total aset kan. Pasipa akan sama dengan aktiva. Itu adalah rumus neraca kan, aktiva dan pasipa harus balance. Oke, perhatikan. Utangnya 33.000 diperoleh dari sini. Modalnya tadi terdiri dari saham biasa dan laba ditahan. 100.000 dan ditambah 10.000. Jadi total pasipanya adalah utang ditambah dengan modal. Utangnya 33.000, modalnya 110.000. Jadi jumlah total pasipa adalah 143.000. Kalau jumlah pasipanya 143.000, maka total aktivanya juga akan 143.000. Oke, nanti saudara boleh ulang-ulang ya. Kalau total pasipanya 143.000, maka total aktivanya juga akan 143.000. Kita lanjutkan. Yang utang di sini tadi masih terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Maka kita akan cari utang jangka panjang dan jangka pendek. Rasio utang jangka panjang dengan modal 10%. Kita lihat ya. Ini rasio utang jangka panjang. Rasio utang jangka panjang dengan modal 10%. Nah, ini informasinya ada dari soal ya. Utang jangka panjang dengan modal 10% sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan modal ya. Rasio utang jangka panjang dengan modal ini maksudnya adalah long term debt to equity ratio ya. Rumusnya ini adalah utang jangka panjang dibagi dengan modal. Jadi ini teh namanya disebutnya long term debt to equity ratio. Rasio utang jangka panjang dengan modal ya. Jawabannya di soal itu sudah diketahui rasio utang jangka panjang dengan modal T adalah 10%. Sedangkan rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi dengan modal. Utang jangka panjangnya kita belum tahu ya, kita kali silang. Maka utang jangka panjang kita jadikan sebagai X 0,1 dikali modal. Modal tadi terdiri dari saham biasa ditambah laba ditahan. Ini berlebihan ya. Ini harusnya 100.000 ditambah 10.000. Jadinya ini sama dengan 100.000 ditambah 10.000 berarti 110.000 dikali 0,10 jadinya 11.000. Diketahuilah utang jangka panjang Rp11.000. Maka dengan diketahui utang jangka panjang kita akan tahu
utang jangka pendek. Tadi informasi yang kita sudah dapat, total utangnya 33.000 ya. Rp33.000 dengan utang jangka panjang Rp11.000. Sehingga totalnya adalah utang jangka pendek 22.000. Total utangnya 33.000. Di dalam total utang ini terdapat utang di dalam total utang ini terdapat utang jangka panjang senilai 11.000. Dikurangi 11.000 berarti utang jangka pendeknya adalah sisanya yaitu Rp22.000. Begitu ya Saudara. Lalu kita lihat lagi selanjutnya. Kita lihat lagi soal kas plus piutang. Mana ya? Kita cek dulu. Selanjutnya kita mau masuk ke kas plus piutang. Kita akan masuk ke quick ratio ya. Kita akan memperoleh nilai kas dan piutang. Kalau yang ini kita sudah memperoleh angka utang. Yang B kita sudah dapat nilai total pasipa dengan total aktiva. Untuk yang C kita sudah dapat utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kalau yang utang kita menggunakan rasio DER tadi ya, debt to equity ratio. Ini kita gunakan perhitungan sebelumnya. Lalu utang jangka pendek dan jangka panjang kita menggunakan rasio long term debt to equity ratio dari soalnya gitu ya. Jadi ini semua pasti berasal dari soal. Sedangkan untuk mencari nilai kas dan piutang kita menggunakan quick ratio. Quick ratio tadi di soal adalah 100%. Oke, quick ratio nilainya 100%. Rumusnya quick ratio adalah kas plus piutang dibagi utang jangka pendek. Kas plus piutangnya kita belum tahu ya, kas plus piutangnya belum tahu. Sedangkan utang jangka pendeknya kita sudah tahu dan rasio cepatnya atau quick ratio-nya 100%. Maka kas plus piutang kita jadikan X. Yang ini kita sekalikan silang. Tadi rasio cepatnya ada 100%. Berarti 100% dari utang jangka pendek 22.000 diperoleh dari sini. Oke. Ya, jadi kas plus piutangnya adalah 22.000. Jadi di dalam nilai 22.000 ini terdiri dari kas dan piutang. Ya, kita akan lanjutkan nih. Bagaimana cara memecah si kasnya berapa, piutangnya berapa? Kita lanjutkan dulu ke penjualan. Kita cari dulu penjualannya ya, karena kan kita akan mencari piutang. Kalau cari piutang kita harus predelin dulu penjualan. Penjualan ini kita menggunakan perputaran aktiva. Perputaran aktiva di soal adalah perputaran mana ya? Perputaran aset adalah 0,83 ya. Perputaran aktiva adalah 0,83 sekian. Rumusnya perputaran aktiva itu adalah penjualan dibagi dengan aktiva. Perputaran aktiva rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva. Penjualannya kita nggak tahu, maka kita jadikan penjualan sebagai X. Kita tarik ke sini, lalu kita kali silang. Ininya perputaran aktivanya dikali dengan aktiva. Ya. Tadi aktiva 143.000 dapat dari mana? Dari total pasipa. Karena kalau total pasipanya 143.000, maka total aktivanya juga akan 143.000. Next, oke 143.000, 0,83 sekian dikali 143.000 dapatlah penjualannya senilai 120.000 rupiah. Jadi kita dapat nih nilai penjualan 120.000 rupiah. Kan penjualan mah tidak dicari dalam neraca, Bu. Kan nggak ada posnya dalam neraca. Tujuan kita mencari nilai penjualan ini supaya kita dapat nilai piutang. Kan piutang ada dalam neraca, ya. Oke. Piutang, periode pengumpulan piutang adalah 30 hari. Kita lihat, periode pengumpulan piutang diperoleh 30 hari. Maka kita akan menggunakan rumus periode pengumpulan piutang. Rumus periode pengumpulan piutang adalah periode pengumpulan piutang sama dengan piutang dikali 360 hari dibagi penjualan. Ini rumus ya, Saudara. Ini rumus, ini rumus. Jadi Saudara jangan bingung dari mana saya dapatkan metode seperti ini. Kita balik lagi ke rumus. Nah, periode pengumpulan piutang rumusnya adalah piutang dikali 360 dibagi penjualan. Periode pengumpulan piutangnya sudah diketahui yaitu 30 hari. Yang belum diketahui itu adalah nilai piutangnya. Gitu kan? Ya, jadi kita akan bolak-balik, akan kali silang. Piutang kita tarik ke sini, set. Piutangnya kita jadikan sebagai X, maka yang kita jadikan sebagai X ya, kali silang ya Saudara ya. Kemudian yang 120.000 ini adalah nilai penjualan. Kalau misalkan Saudara ini dibalik loh ya, tuh dibalikin. Tek.
Jadi kalau misalkan saudara tarik ininya ke sini, maka yang penjualan ini akan naik ke atas, yang 360-nya kali ke bawah, kan gitu. Itu kan ini kan piutang dikali 360 nih. Piutang dikali 360 nih. Piutang kali 360 supaya kita jadikan ininya sebagai X, maka piutangnya taruh di sini, 360-nya dibalikin ke bawah supaya tetap formulanya piutang kali 360. Yang penjualannya kita taikin ke atas senilai 120.000 dari mana? Dari sini. Ini pokoknya matematika banget deh, Saudara ya. Nah, ini udah kaidahnya seperti ini, kaidah matematisnya. Lalu dikali dengan 30 hari. Seperti itu. Jadi Saudara berlaku pembalikan matematis ya di sini ya. Jadi piutangnya yang kita tanyakan sebagai X, maka ini dibalik ya. 360-nya jadikan sebagai penyebut, penjualan jadikan sebagai pembilang karena kita narik piutang ke sini. Kalau Saudara lihat di sini kan piutang tetap dikali 360 tuh. Kalau ke sini kan dikali kan. Oke, jadi piutangnya adalah 120 per 360 hari dikali 30 hari. Jadi piutangnya adalah Rp10.000. Nah, kita sekarang udah tahu piutangnya Rp10.000. Sedangkan kas plus piutangnya adalah Rp22.000 gitu kan ya. Nah, jadi Rp22.000 kas plus piutang itu dikurangi 10.000-nya teh adalah piutang, maka sisanya adalah kas. Jadi piutangnya 10.000, kasnya adalah 12.000. Dapatlah kita pos atau akun piutang, dapat kita akun kas. Gitu. Ya, Saudara ya, boleh diulang-ulang nanti videonya. Jadi intinya mengerjakan yang ini tuh Saudara harus baca juga rasio keuangan ya yang ada di buku Sutrisno. Next, kemudian kita menggunakan informasi harga pokok penjualan ya dengan kita menggunakan informasi margin laba kotor. Margin laba kotor, gross profit margin untuk mencari harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualannya berapa? Kita cari margin laba kotornya di soal diinformasikan adalah 40%. 40% ini dari mana? Margin laba kotor 40% sama dengan rumusnya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Itu rumus margin laba kotor. Margin laba kotor rumusnya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Margin laba kotornya sudah diketahui 40%. Yang belum kita tahu adalah harga pokok penjualan. Maka harga pokok penjualan kita jadikan sebagai X atau yang ditanya ya. X, dia sebagai X, kemudian penjualannya adalah tadi Rp120.000 gitu. Kita kali silang ya sekarang. Nah, margin laba kotornya kan 40%, nilai penjualan itu kan 100% kan gitu ya. Maka sisanya yang 60% ini adalah nilai biayanya kalau begitu. Maka rumusnya adalah ini tadi rumusnya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Harga pokok penjualannya kita tarik ke sini. Truk. Gini ya. Kemudian nilai penjualannya adalah kita lihat penjualan itu tadi Rp120.000. Maka kita lihat ya, 100% diselisihkan dengan 40% dikali 120.000 sehingga harga pokok penjualannya adalah Rp72.000. Bu, kenapa kok ini kita cari selisihnya? Kan yang 40%-nya itu untungnya. Ya kan? 40% itu untungnya. Sedangkan kita lagi nyari harga pokok. Harga pokok itu kan biaya. Kalau 40% untungnya berarti kan 60% itu adalah biayanya. Oke, 60%. 60% biayanya, penjualannya kan 120.000 gitu kan. Maka 60% dari 120.000 adalah Rp72.000. Sekali lagi nih, pakai logika nih ya Saudara ya. Saya ngejual barang Rp120.000. Saya dapat keuntungan dari yang Rp120.000 ini adalah 40%. Berarti harga pokoknya adalah 60%-nya. 60% dari 120. Jadi jawabannya 72.000. Biaya harga pokok itu kan biaya ya. Biaya yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut adalah 72.000. Yang saya jual adalah 120.000. Berarti kan 40%-nya adalah keuntungannya. 60%-nya adalah biayanya. Jadi biayanya sebesar 72.000. Ini adalah harga pokok penjualannya. Sekali lagi ya. Kenapa Bu kok ini harus diselisihkan? Diketahui di soal 40% itu keuntungannya. Berarti 60% itu kan biayanya.
Dari apa? Dari nilai penjualan. 60% dari 120 juta. Jadi dari 120 juta ini 72 ribunya adalah biayanya, sisanya adalah untungnya. Oh, gitu ya. Saudara cerna baik-baik. Lalu dari sana kita akan mencari nilai persediaan, ya. Persediaan itu kan butuh harga pokok penjualan. Maka kita sudah punya nih data harga pokok penjualan. Tujuan kita adalah mencari nilai persediaan kan untuk pos neraca. Persediaan produk jadi, maka gimana cara mencarinya? Kita lakukan nih. Perputaran persediaan di soal diketahui, perputaran persediaan di soal diketahui 10 kali. Di sini ada 8 kali ya untuk persediaan produk jadi dulu. Persediaan produk jadi perputarannya adalah 8 kali. Rumus dari perputaran persediaan produk jadi adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan produk jadi. Harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan produk jadi. Diketahui perputarannya adalah 8 kali, maka kita kali silang. Yang belum kita tahu nilainya adalah persediaan produk jadi, maka persediaan produk jadi kita jadikan sebagai X. Ingat, kalau misalkan harga pokok penjualan jadikan sebagai X, maka nanti untuk mencari persediaan produk jadi kan 8 dikali persediaan produk jadi. Tapi kalau yang ditanyakannya persediaan produk jadi sebagai X, maka harga pokok penjualan per 8. Gitu ya. Harga pokok penjualannya 72.000, perputarannya 8, sehingga persediaan produk jadinya 9.000. Lalu persediaan bahan baku, perputaran persediaan bahan baku di soal diketahui 8 kali juga ya. Persediaan bahan baku 8 kali. Rumus dari perputaran persediaan bahan baku adalah biaya bahan baku dibagi dengan persediaan bahan baku. Nah, kita belum tahu nih, kita justru pengen cari persediaannya ya. Persediaan bahan bakunya kita jadikan sebagai X, sama kayak tadi ya. Persediaan bahan bakunya kita jadikan sebagai X, kemudian biaya bahan bakunya Rp30.000, ini dari soal ya saudara. Nanti saudara boleh cek di buku Naparin, ada untuk biaya bahan baku informasinya 30.000. Maka 30.000 per 8 ya, biaya bahan baku 30.000 per 8, sehingga persediaan bahan bakunya 3.750. Dapatlah nilai persediaan bahan baku. Lalu harga pokok produk jadi. Kalau saudara masih ingat harga pokok produk jadi, itu rumusnya adalah harga pokok penjualan ditambah persediaan produk jadi akhir dikurangi persediaan produk jadi awal. Harga pokok produk jadi berarti harga pokok penjualannya 72.000, dapat dari sini. Ya, lalu ditambah persediaan produk jadi akhirnya 9.000, persediaan produk jadi akhirnya 9.000, lalu dikurangi persediaan awal bahan bakunya Rp5.000. Seperti itu ya. Ini saudara cek dari soal ya. Lalu kemudian jawabannya harga pokok produk jadi adalah Rp76.000. Sekali lagi saudara melihat penjelasan dari saya harus sambil cross check soal di buku Nafarin PT Ikro ya, samakan dengan ini ya. Ini saya ngambil dari buku Nafarin. Kemudian dapatlah nilainya 76.000. Lalu kita masih belum punya nilai persediaan produk dalam proses. Di soal persediaan produk dalam proses adalah 10 kali ya. Jadi saudara, semua informasi yang ada di soal ini akan kita pakai semuanya. Jadi jangan sampai ini buat apa ya nggak dipakai, itu saudara harus bertanya-tanya. Jadi semua yang ada di sini kita pakai untuk mencari informasi akun-akun yang ada dalam neraca. Oke, kita balik lagi. Perputaran persediaan bahan baku itu perputaran persediaan produk dalam proses 10 kali. Maka kita pakai rumus perputaran persediaan produk dalam proses. Rumusnya adalah harga pokok produk jadi dibagi dengan persediaan produk dalam proses. Nah, sekarang jadi saudara tahu kenapa nyari harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi teh nanti untuk mencari nilai persediaan produk dalam proses. Karena di dalam persediaan produk dalam proses ada rumusnya yang membutuhkan angka harga pokok produk jadi. Nah, sekarang persediaan ulangi diketahui perputaran persediaan produk dalam proses adalah 10 kali ya. Kemudian harga pokok produk jadinya ini 76.000 ya. Sementara yang kita ingin tahu adalah persediaan produk dalam proses. Maka tinggal dijadikan X, persediaan produk dalam prosesnya sebagai X, maka 76.000 ini adalah harga pokok produk jadi dibagi dengan 10 kali. Ya, gitu ya, karena dia sebagai X, sehingga persediaan produk dalam prosesnya diperoleh nilai 7.600.
Lalu kemudian total biaya semuanya. Biaya pabrik rumusnya adalah harga pokok produk jadi ditambah PDP awal dikurangi PDP akhir. Jadi tinggal dimasukkan aja 76.000 ditambah PDP persediaan produk dalam proses akhir 7.600 dikurangi persediaan produk dalam proses awal 4.000, ini kembali lagi ke soal. Jadi biaya pabriknya adalah 79.600. Nah, angka-angka yang kita hitung di sini mulai dari A sampai dengan J ini, sampai dengan M ini akan kita masukkan ke dalam neraca. Tujuan kita adalah membuat anggaran neraca. Masih ada nih NOP ya. Sekarang kita mau biaya BOP ya. BOP. BOP itu kan rumusnya adalah biaya pabrik dikurangi BBB ditambah BTKL. Biaya pabriknya tadi 79.600. Lalu biaya bahan bakunya 30.000 dan BTKL-nya 40.000. Ini informasinya dari soal, sehingga BOP-nya adalah 9.600. Nah, sekarang berarti aktiva lancarnya adalah di aktiva itu kan ada kas, ada piutang, baik itu ada piutang lalu ada persediaan. Kebetulan di sini persediaannya terdiri atas persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan baku. Tinggal dijumlahkan pos-pos yang tadi. Kasnya 12.000 dari kasnya 12.000 gitu ya. Lalu apalagi tadi kas nih ya, pokoknya kas, kemudian piutangnya 10.000 dari perhitungan yang tadi di sana di perhitungan piutang. Lalu persediaan produk jadinya 9.000, PDP-nya 7.600, persediaan bahan bakunya 3.750 diperoleh dari sini itu ya. 7.600, 3.750, 9.000 dan seterusnya diperoleh. Maka aktiva lancarnya adalah 42.350. Sedangkan untuk aktiva tetapnya adalah aktiva dikurangi aktiva lancar. Kan kalau aktivanya total aktiva tadi 143.000 kan, kita sudah dapat tadi di perhitungan ini. Aktiva, total pasiva dengan aktiva sama kan, 143.000. Nah, kalau total aktivanya 143.000, maka berapa aktiva tetap? Tinggal dikurangi aja aktiva lancar, kan aktiva lancarnya 42.350. Jadi aktiva tetapnya adalah 100.650. Gitu saudara. Nah, informasi-informasi ini kita masukkan ke dalam neraca. Nah, tujuan kita adalah membuat neraca ini sebetulnya. Neraca ini adalah neraca yang jika dihitung rasio keuangannya adalah rasio keuangan yang ideal. Yang ideal seperti yang diinginkan soal. Jadi tadi misalkan rasio utang dan modalnya adalah 30%. Jadi harus 30%. Nanti saudara cek, pokoknya utang dibagi modal akan 30%. Gitu. Maka nanti utang ini dibagi dengan modal harus 30% gitu. Nah, bagaimana cara kita mengisi angka-angka ini? Kan kita sudah mengerjakan tadi. Kas 12.000, balik aja ke sini. Kas 12.000 kan? Atau saudara mau balik ke sini, misalkan kas tadi berapa sih? Kas 12.000. Masukin ke neraca 12.000. Piutang 10.000, gak apa-apa ya, saya bolak-balik ya. Piutang 10.000, piutang, mana piutang? Piutang 10.000, masukin ke sini. Nah, persediaan produk jadi 9.000, PDP 7.600, PB 3.750. Masuk-masukin aja nih, kayak tadi ya. Persediaan produk jadi 9.000, persediaan PDP 7.600, BB 3.750 diperoleh dari hasil perhitungan yang ini ya, yang sebelum-sebelumnya ini. Ya kan, 3.750, 9.000 ya, dan 7.600. Masukin ke sini. Totalkan aktiva lancarnya 42.350, sama kan sesuai dengan hitungan saudara kan? Atau kalau saudara mau langsung tidak membuat ini yang poin O dan P nggak apa-apa, langsung ke sini juga nggak masalah ya, yang penting ini output akhirnya. Total aktiva lancarnya 42.350, aktiva tetapnya 100.650 ya kan, 100.650. Kalau aktiva lancarnya 42.350, total aktivanya tadi kan di soal 143 ya, dari hasil perhitungan saudara 143, maka 143 tinggal dikurangi 42.350, dapatlah aktiva tetap 100.650. Selesai aset lancarnya segini. Lalu yang kewajiban, utang-utang kita pindahin juga ke sini. Utang tadi terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Masing-masing nilainya 22.000 dan 11.000. Cari
Mana utang tadi? Utang jangka pendek 22.000, utang jangka panjang 11.000, masukin ke neraca. Totalnya 33.000. Modal ini ada di soal. Modal sahamnya Rp100.000, laba ditahannya Rp10.000, sehingga total modalnya Rp110.000. Balance aktiva 143.000 dan pasipa 143.000. Jangan lupa kalau membuat neraca, saudara bubuhkan dulu judul perusahaannya, lalu anggaran neraca per kapan? 31 Desember 2010 misalkan. Nah, jadi saudara, inilah inilah neraca yang diinginkan untuk tahun nanti yang akan datang gitu kan, per Desember 2010. Kalau rasio keuangannya pengen ideal seperti yang ada di soal. Jadi, kalau rasio keuangannya pengen kayak gini, rasio utang dan modalnya 30%, quick rasionya 100%, margin laba kotornya 40%, maka neracanya harus begini. Angka-angka dalam neracanya. Begitu, saudara. Nah, sekarang boleh saudara cross check. Jadi, kalau misalkan coba di cross check tadi DER-nya, rasio utang dan modalnya pengen 30%. Coba aja saudara, utang dibagi modal 33.000 dibagi dengan 110.000. Itu jawabannya harus 30%. Gitu saudara ya. Nah, coba kita dari neraca tersebut dapat dihitung rasio-rasio sebagai berikut. Rasio bisa dihitung rasio piutang, rasio lancar, ya, struktur keuangan vertikal dan sebagainya. Tapi saya tidak akan meminta saudara sampai sini. Outputnya nanti saudara sampai sini saja. Jadi nanti akan ada soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini, nanti saudara akan mengerjakan step-stepnya seperti ini, lalu output akhirnya yang saya inginkan adalah neraca. Anggaran neraca jika menginginkan rasio ideal yang seperti ada di soal. Begitu, selesai. Ini contoh soal yang pertama ya saudara. Lalu kemudian saya akan kasih contoh soal yang berikutnya. Kalau kita lihat nih dari yang tadi, dilihat dari struktur keuangannya, kondisi keuangan PT IKRO berada dalam keadaan sehat karena struktur keuangan vertikal dan horizontal berada di atas 100%. Nah, analisis yang ini saya tidak akan meminta saudara untuk menganalisis sampai sini ya, karena saudara belum dapat analisis laporan keuangan. Sekali lagi tadi cukup output yang pertama adalah sampai sini. Contoh soal yang tadi. Sekarang saya akan kasih contoh soal yang tipe kedua. Ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan yang ini. Stepnya tidak terlalu panjang. Nah, ini ya, saudara nih. Contoh soal yang kedua akan seperti ini. Nah, di sini ada neraca. PT Sultan Adam punya neraca per 31 Desember 2009. Dia neraca itu terdiri dari aktiva lancar Rp600. Ingat ya, neraca itu ada aktiva, ada pasipa. Aktiva lancarnya adalah Rp600. Aktiva tetap bersihnya 1.400. Utang jangka pendek. Ini berarti sisi aktiva nih. Aktivanya terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. 600 dan 1.400 berarti ini sisi aktiva. Utang jangka pendek 400, utang jangka panjang 100, dan modal sendiri 1.500. Ini berarti dari sini sampai sini yang 3 ini adalah pasipa. Dari data neraca tersebut, perusahaan punya rasio lancar hanya 150%. Saudara dengarkan, rasio lancar rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Berarti aktiva lancar berapa? 600 dibagi hutang lancar berapa? Hutang lancar itu berarti hutang jangka pendek 600 per 400. Jawabannya adalah 150%. Pasti. Jadi dari neraca yang seperti ini dia punya rasio lancar 150%. Dari mana aktiva lancar 600 dibagi dengan 400? 150%. Ya. Masalahnya perusahaan pengen yang rasio lancar ini yang 150% ini jadi 200%. Ingat tadi ya rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Hutang lancar itu adalah hutang jangka pendek. Awalnya 150%. Dia pengen jadi 200%. Nah, per 31 Desember 2010. Nah, untuk bisa meningkatkan rasio lancar jadi 200%, kan otomatis harus nambahin aktiva lancar, kemudian mengurangi utang jangka pendek. Kalau nambah aktiva lancar butuh uang, kalau mengurangi jangka pendek berarti butuh uang juga untuk bayar utang.
Jadi logikanya seperti itu. Kalau pengen jadi 200 berarti ini harus ditambah dan ini harus dikurang kan? Nah, masalahnya belum tahu ini nambahnya berapa, ini nguranginnya berapa. Terus kita harus pinjam berapa untuk bisa rasio utangnya ini jadi 200%. Maka dari data seperti ini perusahaan bermaksud menambah utang jangka panjang gitu ya. Jadi minjem uang jangka panjang, uangnya untuk menambah aset lancar sebesar 40%. Jadi nanti yang 600 ini ditambah 40% dari utang jangka panjang itu dan membayar utang jangka pendek. Jadi yang 400.000 ini akan dibayar 60%. 40% untuk menambah aktiva lancar, 60% untuk membayar utang. Uangnya dari mana? Dari utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya minjemnya berapa? Belum tahu. Nah, itu yang akan ditanyakan. Berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran neraca per 31 Desember 2010. Jadi, dari data ini, saudara diminta membuat neraca yang baru ketika rasio lancarnya 200%. Ini neraca lama ketika rasio lancarnya 150%. Maka bagaimana caranya? Kita akan menghitung-hitung matematika ya tadi. Rumus rasio lancar, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan utang jangka pendek. Aset lancar dibagi utang lancar. Rumusnya seperti ini. Tadi, aset lancarnya si neraca yang lama itu berapa? 600. 600. Kemudian kalau pengen jadi 200%, kan ini 200% ya. Pengennya jadi 200%. Aset lancar dibagi utang jangka pendek pengen jadi 200%. Oke. Tadi berapa yang lama neracanya? Untuk aset lancar 600. Ditambah berapa supaya jadi 200%? Ditambah 40%. Nah, berarti yang aset lancarnya 600 ditambah 40%. 40% dari apa? Dari utang jangka panjang. Berapa utang jangka panjangnya? Belum tahu. Ini X makanya. 600 ditambah 40%, X sama dengan 200%. Lalu yang utang jangka pendek mau dibayar berapa? 400 akan dibayar 60%. Dibayar 60%. 60% uangnya dari mana? Dari utang jangka panjang. Utang jangka panjang udah tahu belum? Maka kita jadikan sebagai X. Maka setelah ini saudara kali silang. Ini perhitungan matematis banget nih sebetulnya nggak saya jelasin juga harusnya saudara udah bisa. Oke ya? Nih 600 ditambah 40% X sama dengan 600 ini harusnya ada X-nya ya di sini ya. 600 ditambah 40% X sama dengan 200% dikali 400 dikurangi 60% X. Ini jangan lupa di sini ada X-nya. Ya, oke. Kali silang ya saudara ya. Nih tuh. Tek, tek. 600 ditambah 40% X dikali berapa Bu? Kali 1. Kan 200% ini ceritanya per 1 kan. 600 ditambah 40% dikali 1 masukin ke sini. 600 plus 40% X, kemudian 200% dikali 400 dikurangi 60% X, masuk ke sini. 600 ditambah 0,4 X, 40% jadikan 0,4 jadikan desimal. X-nya ya ini tadi ketinggalan di sini. Kemudian ini 800 berarti 200 kali 400, 200 kali minus 60%. Dan X gitu ya, 800 min 1,2 X. Yang X dan X harus disatuin karena dia terpisah oleh ruang dan waktu ya. Kasihan LDR. Nah, satuin. Jadi yang 0,4 X, yang minus 1,2 X-nya pindah menjadi plus 1,2 X, yang 800 dikurangi 600, 600-nya pindah ruas jadi minus, sehingga 1,6 X sama dengan 200, X-nya 200 per 1,6, jadi X-nya 125. Jadi utang jangka panjangnya 125. Udah tahu? Dari 125 ini 40%-nya untuk nambah aktiva lancar, 60%-nya untuk bayar utang. Jadi berapa untuk nambah aktiva lancar? Untuk nambah aktiva lancar 40% dari 125, 50. Untuk membayar utang jangka pendek 60% dikali 125, 75. Pas ya, 50 tambah 75, 125. Jadi saya pinjam uang ke bank, misalkan utang jangka panjang senilai 125, uangnya yang 50 rupiahnya untuk menambah aktiva lancar, yang 75 rupiahnya untuk membayar utang jangka pendek. Maka kita bisa membuat anggaran neraca yang baru. Di anggaran neraca yang lama, aset lancar adalah 600. 600. Di yang baru kita tambah 50. 50 untuk menambah aset lancar 50. 50 jadilah 650. Aktiva tetapnya tetap 1004
ya. Oke, nggak berubah ya. 1.400. Jumlah asetnya 2.050.000.000. Ini sebetulnya dalam ribu ya, 2050. Utang jangka pendeknya awalnya kan 400. Awalnya 400. Supaya rasio lancarnya meningkat kan ini harus dibayar. Dibayar berapa tadi? Dibayar 60%. 60% dari 125 dibayar 75. Berarti 400 dikurangi 75. Jadi 325. Dulu 400, sekarang 325. Lalu untuk utang jangka panjang dia nambah kan, dia minjem utang jangka panjang 125 untuk nambah 50 dan untuk membayar 75, gitu kan? Jadi utang jangka panjangnya dulunya 100 jadi 125. Utang jangka panjang dulu berapa? 100. Nah, ini Saudara nanti ada informasinya di soal ya. Dulu utang jangka panjangnya adalah 100 karena sekarang jadi 125 maka ditambah. Modal sendiri jadinya, modal sendirinya diketahui di soal 1.500. Dari mana? Dari soal modal sendiri 1.500 yang dulu. Tetap ya. Maka jumlah utang dan modalnya 2.050 balance. Aktivanya 2.050, pasifanya 2.050 balance selesai. Sekarang Saudara cek apakah betul ini rasio lancarnya sudah 200%, maka tinggal Saudara cek. Yang 200% ini berarti aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya 650, hutang lancarnya 325. Benar jawabannya 200%. Berarti jawaban Saudara benar. Begitu Saudara, itu untuk anggaran neraca menggunakan rasio keuangan. Pelajari baik-baik. Jadi pas menyaksikan video ini, Saudara siapkan buku Nafarin dan buku Sutrisno. Buku Sutrisno untuk ngecek rasio keuangan itu rumusnya apa saja dan ada apa saja. Buku Nafarin untuk ngecek soal-soal ini saya pindahkan dari buku Nafarin. Terutama contoh soal yang satu di sini saya belum membubuhkan informasi secara lengkap. Jadi tambahan informasi dari soal yang ini ada di buku Nafarin. Baik Saudara semuanya, itulah materi tentang anggaran neraca menggunakan rasio keuangan. Ini segera Saudara kerjakan latihan soalnya, ini soal 1, lalu ini soal 2 ya. Baik, terima kasih Saudara sudah menyimak video ini. Jangan ada yang di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.